kaki kerja menyemangati. Belenggu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, Pak. Sudah disiapkan kopinya sama snacknya ini? Sedang Disiapkan, harusnya sudah siapkan tadi ini. sedang disiapkan, Pak. Mantap, mantap. Biarpin. Sudah mulai Pak Kurdi, Pak Kepala BIDP sudah bergabung juga. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam webinar Educare untuk sesi yang pertama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas partisipasi dan minat dari Bapak Ibu guru dalam rangka webinar kita, yaitu tentang penyusunan rapor kurikulum merdeka 2013. Dan pada saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Kepala BTIDP, baru pertama kali, yaitu Bapak Agus Siswa Aji Utomo SPD. Marilah untuk mempersingkat waktu, jangan sampai berlarut-larut, maka mari kita buka acara ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Mohon maaf. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembukaan sudah, selanjutnya ada sambutan dari Bapak Kepala BITDP Dinas Pendidikan Provinsi NTB, yaitu Bapak Agus Siswa Aji Utomo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dari Educare, Komunitas Belajar, yang kami hormati narasumber, moderator, dan singkatnya hadirin yang berbahagia. Syukur pada kesempatan siang hari ini kami Dinas Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan komunitas belajar Educare bisa melaksanakan kegiatan yang kita hajatkan bersama-sama untuk menambah pengetahuan, menambah skill, dan juga nanti harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan ilmu yang didapati hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, bahwa sudah menjadi sebuah keniscayaan dan kemestian sebelum kita semuanya mengajar, maka kita harus memulai dulu dengan proses perencanaan pembelajaran. Mulai dari penyusunan perangkat bahan ajar, sampai kemudian nanti pada saat pelaksanaan di dalam kelas, Bapak Ibu juga harus mengacu pada RPP yang sudah Bapak Ibu susun bersama-sama. Kenapa? Harapannya agar tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa tercapai. Dan pada akhirnya kita harapkan nanti anak-anak sekalian setelah menyelesaikan kegiatan kuliah akhir semester, mereka bisa mendapatkan hasil nilai, hasil belajar, output belajar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, penyusunan hasil belajar ini tidak akan terlepas dari apa yang namanya setiap Bapak Ibu guru harus menyusun atau membuat nilai rapot anak-anak. Menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ada perbedaan antara rapot yang selama ini kita ketahui pada saat kita masih menerapkan K13 dengan rapot kurikulum merdeka. Nah, semua itu nanti panjang lebar akan coba dibahas oleh narasumber,
dan mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa mengetahui kira-kira apa perbedaan antara rapot K13 dengan rapot kurikulum merdeka. Terus apakah kemudian ada sesuatu yang memudahkan kita di dalam rapot kurikulum merdeka ini, meskipun mungkin beberapa teman-teman belum memulai untuk menerapkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya masing-masing. Namun ini tidak menghalangi teman-teman sekali untuk belajar, sehingga nanti di semester depan teman-teman jauh lebih siap. Atau nanti bahkan teman-teman pada saat sekolahnya nanti mulai mengaplikasikan, nanti bisa menjadi menjadi informan, ya, yang nanti akan mengajari Bapak Ibu guru teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang sekolahnya sudah menerapkan dari tahun kemarin, maka mudah-mudahan hari ini kita akan di-refresh kembali, kita akan diingatkan kembali supaya nanti teman-teman jauh lebih siap ya menuntaskan, menyelesaikan rapot untuk versi kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Komunitas Belajar Educare ya yang sudah memfasilitasi kerjasama dengan Dinas Dikbud, dan harapannya nanti kami berpesan kepada Komunitas Belajar Educare supaya kegiatan-kegiatan seperti ini lebih rutin bisa dilaksanakan. Nanti mungkin momentumnya setelah teman-teman memberikan nilai rapot kepada anak-anak sambilan nanti mengisi waktu liburan, mudah-mudahan nanti Komunitas Belajar Educare bisa memfasilitasi lagi untuk kegiatan penyusunan bahan ajar, penyusunan perencanaan pembelajaran, bagaimana model RPP untuk kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Dan selamat belajar, selamat menimba ilmu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai. Mungkin sedikit Bapak, kami ingin mengetahui lebih banyak tentang BTIDP ini. Sepertinya mungkin Bapak Ibu Guru masih asing dengan balai ini, Pak. Mungkin bisa diperjelas apa sih balai BTIDP ini dan kedepannya seperti apa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kurdi. Pak Kurdi ini sekaligus Kokap Belajar ID ini ya. Nanti sebelumnya mungkin bisa saling berkenalan. Baik, untuk Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, ini adalah semacam unit pelaksana teknis ya yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan namanya, tugas kami ada dua. Yang pertama adalah kami berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi misalnya acara yang sudah kita laksanakan termasuk dengan teman-teman dari Educare itu adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bisa belajar tentang penggunaan Canva, penggunaan Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Yang kita sadari bahwa hari ini anak-anak tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat IT, gadget, laptop, HP, dan sebagainya. Nah, kita ingin agar penggunaan laptop, gadget, komputer, dan sebagainya di tangan anak ini akan jauh lebih bermanfaat apabila nanti mereka bisa memanfaatkannya untuk mendukung pembelajaran. Kita juga sedang menyusun untuk satu model rumah belajar di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, SMK, sehingga nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa sharing terkait dengan mungkin video pembelajaran, materi bahan ajar, RPP, dan lain sebagainya, nanti kita sama-sama bangun itu. Dan terakhir, kita nanti akan punya tugas untuk bagaimana mengumpulkan semua data pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Educare, dengan Kapten, Kokapten Belajar ID, dengan teman-teman Duta Teknologi, kita bisa saling sinergi kembali. Terima kasih, Pak Kurdi. Terima kasih Bapak Kepala Balai atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru punya gambaran ke depannya seperti apa ketika kita nanti akan terus berkolaborasi dengan BTIDP untuk ke depannya, sehingga dampak dari kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat lebih terasa dan lebih mengenal sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, berikutnya kita memasuki bagian yang kedua, yaitu materi pokok kita, yaitu tentang bagaimana
pengisian dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Fahrozi. Beliau ini salah satu dari Duta Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus Bapak Kapten Komunitas dari Belajar ID untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Samsul Fahrozi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kurdi. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala BTIDP Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Bapak Guru atau mungkin Ibu Bapak Kepala Sekolah yang barangkali berkesempatan hadir pada siang hari ini, saya ucapkan selamat bergabung di tengah menikmati liburan, masih menyempatkan diri untuk kita sama-sama berbagi, berdiskusi untuk meningkatkan kompetensi tentunya. Pak Kurdi yang saya hormati selaku rekan kami di komunitas Educare, dan kami di komunitas Educare ini adalah gabungan dari teman-teman yang ada di tim Kapten Co-Kapten Belajar ID, kemudian ada juga teman-teman dari Duta Teknologi yang tentunya bersama-sama ya melangkah sebagai penggerak untuk kita sama-sama menyukseskan program dalam rangka transformasi pendidikan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, jadi tema kita pada siang hari ini adalah khusus kita coba berdiskusi ya nanti ya, membedah kaitan dengan bagaimana untuk penyusunan rapor ya, penyusunan rapor khususnya yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya, yaitu untuk yang melaksanakan kurikulum Merdeka maupun yang melaksanakan yang masih melaksanakan kurikulum 2013 tentunya. Karena memang saat ini di sekolah ini kan sedang masa transisi perubahan kurikulum ya. Nah, sehingga pemerintah sendiri memang sudah menyiapkan sebuah aplikasi yaitu e-rapor namanya. Tetapi tentu memang dengan segala kondisi yang ada di sekolah tentu kendala itu tidak ada. Nah, maka dari itu kami dari komunitas Educare bersama teman-teman di tim Kapten Co-Kapten dan Duta Teknologi mencoba mengembangkan sebuah aplikasi ya, aplikasi yang kami sebut dengan Arkum. Arkum ini aplikasi rapor kurikulum Merdeka. Kemudian ada Arkur 13, ini aplikasi rapor kurikulum 2013 gitu. Ya, yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di sekolah untuk penyusunan rapor. Dan kalau e-rapor SD itu kan dia berbasis Dapodik, menggunakan berbasis database server gitu ya. Nah, kalau yang kami kembangkan ini itu berbasis Office, khususnya Microsoft Excel. Nah, tentu dari sisi penggunaan, mengapa kami kemudian mengembangkan berbasis Excel? Yaitu karena memang kan guru di sekolah itu sudah familiar dan untuk memindahkan file antar device, antar laptop itu kan lebih mudah. Ya, nanti kami akan menyampaikan terkait aplikasi ini jika nanti dirasa mudah untuk digunakan dan bermanfaat, ya bisa digunakan oleh ibu dan bapak guru di sekolah seperti itu. Ya, oke. Ini sepintas tentang saya. Jadi saat ini saya sebagai kepala di SDN 23 Ampenan, Kota Mataram, dan juga sebagai sekolah penggerak saat ini, ya, untuk angkatan ketiga. Ya, ini beberapa aktivitas saya, bisa ibu bapak baca di ini ya, di layar ibu bapak masing-masing. Ya. Kemudian sebelum saya masuk ke materi, nanti ibu dan bapak yang ingin menggunakan aplikasi yang kami kembangkan ini, itu bisa bergabung dengan grup pengguna aplikasi ini, dan aplikasi ini sekali lagi kami bagikan nanti jika dirasa bermanfaat untuk sekolah, ini kami bagikan secara gratis kepada ibu dan bapak ya, sebagai
amal jariah dari kami seperti itu ya. Kalau ada yang nanya ini berbayar nggak Pak Samsul? Saya katakan berbayar, saya bilang. Bayarnya pakai Al-Fatihah lah begitu ya. Jadi doa Bapak untuk kami agar tetap bisa berkarya dan berbagi itu jauh lebih berharga ya dari sekedar materi. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Jadi silahkan ini bisa di screenshot ya. Ini bisa nanti bergabung dengan grup ini. Karena nanti setelah setelah sesi ini, Ibu dan Bapak nanti yang ingin atau yang berkenan untuk menggunakan aplikasi ini nanti kami akan menyampaikan informasinya melalui grup ini, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, jadi aplikasi yang kami kembangkan ini bukan kami kembangkan asal-asalan, tetapi tetap berpedoman kepada 2 juknis utama saat ini, ya, 2 juknis utama. Nah, yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini adalah yang ini adalah juknis untuk penyusunan penilaian, ya, dalam hal ini rapor yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini informasi terbaru bahwa untuk rapor kurikulum 2013 itu ada revisi. Revisinya itu sudah sebenarnya mulai berlaku sudah sejak awal tahun ajaran kemarin ya, dan ini pedomannya, ya, gitu. Jadi ini dasar dalam mengembangkan aplikasi Arkum maupun Arkur 13. Nah, barangkali mungkin yang membuat penasaran itu seperti apa sih perbedaan rapor antara kurikulum Merdeka dan K13 yang terbaru saat ini gitu. Nah, ini. Jadi tampilan rapor kurikulum Merdeka itu seperti ini. Ya. Terlihat enggak Pak Kurdi ini atau agak kecil ya? agak kecil Pak. Mungkin bisa diperbesar sedikit. Sebentar ya. Coba besarkan, mudah-mudahan bisa besar. Sebentar. Sebentar ya, saya langsung coba buka listnya saja supaya nanti bisa saya zoom di ini ya, di ini sebentar. Baik, ini dia. Sebentar. Terlihat Pak Kurdi ya? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Nah, jadi untuk rapor kurikulum mereka kan kurang lebih seperti ini. Ya, simple. Hanya terdiri dari mata pelajaran, kemudian terdiri dari nilai akhir, kemudian capaian kompetensi. Hanya itu aja isinya. Jadi di sini deskripsi, sini nilai, hanya itu aja. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kurikulum 2013 itu kan ada pembagian di sini nih. Ada pengetahuan, terus nanti di bawah pengetahuan itu ada nilai, ada predikat, deskripsi, lalu nanti ada keterampilan lagi gitu kan. Terus ada nilai, ada predikat, ada deskripsi, pokoknya banyak kolomnya lah gitu yang kurikulum 2013. Belum lagi di bagian atasnya itu kan ada sikap religius, ada sikap sosial gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada tinggi badan, berat badan, kesehatan mata, telinga, mulut, macam-macam lah isinya banyak itu. Di kurikulum Merdeka ini itu jauh lebih sederhana. Jadi yang mungkin kemarin rapornya itu bisa sampai 4, 5, 6 halaman. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka itu bisa hanya sekitar 2 lembar. Dan itu format rapor dari SD sampai SMA itu sama. Ini saya lihat di juknis itu sama. Nah, ini yang SMA ya. Ini yang SMA. Kemudian ini yang SMP, ini yang SD. Jadi hampir sama. Kecuali yang TK yang berbeda dia formatnya. Sehingga nanti aplikasi yang kami kembangkan ini bisa digunakan oleh semua jenjang. Gitu ya. Karena format rapornya sama. Nah, kemudian yang tadi saya katakan rapor K13, kalau yang dulu itu kan banyak sekali isinya. Nah, ternyata di versi yang revisi itu, ternyata format rapor untuk K13 itu sama dengan kurikulum Merdeka. Nih, kita coba lihat ya di juknisnya. Nah, ini dia. Coba kita lihat yang SMA. Nah, ini SMA. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Kita lihat. Jadi, pengetahuan dan keterampilan itu nggak dipisah sekarang.
Jadi tidak ada pemisahan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi langsung nilai dan deskripsi. Tidak lagi dipisah antara pengetahuan, keterampilan. Lalu ada nilai, ada predikat, ada deskripsi, itu nggak ada lagi. Ini yang di versi yang revisi yang kemarin tahun 2022. Kemudian, nah perbedaannya dengan rapor kurikulum merdeka, kalau di kurikulum merdeka itu di bagian atas itu tidak ada sikap. Ya, tidak ada sikapnya ini, langsung nilai. Mengapa? Karena kalau rapor kurikulum merdeka itu, rapor sikapnya nanti ada di rapor P5. Itu untuk kurikulum merdeka. Nah, tetapi kalau rapor K13, itu kan nggak ada rapor P5-nya. Sehingga nanti untuk rapor K13, itu tetap ada sikapnya di bagian atas. Tetapi isinya tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu kan isinya itu sikap religius dan sikap sikap sosial. Nah, kalau sekarang itu isinya adalah sikap-sikap yang termuat di dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 itu isinya di sikapnya. Gitu. Nah, jadi itu ya gambaran ya, persamaan maupun perbedaan ya. Kalau persamaannya tadi jelas ya, dari sisi format nilainya itu sama. Bedanya adalah di sikap. Kalau rapor kurikulum merdeka, itu rapor sikapnya tersendiri di rapor P5. Kalau K13 itu, di bagian sikap itu berisi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu, Pak Kordi, konsep dari penyusunan rapor. Sebelum nanti kita masuk ke petunjuk teknis penggunaan aplikasi, barangkali mungkin ada yang ditanyakan terkait format raport ini. Demikian Pak Kordi. Siap Pak. Silakan mungkin Bapak Ibu Guru bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat, silakan. Ya, sudah ada yang kata enggaknya Pak Kordi ini? Ya. Ini Bu Segena kayaknya. Iya. Bu, silakan Bu Segena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf Pak ya, saya on kamera karena jaringan di lingkungan tempat tinggal saya sedikit bermasalah. Ya, silakan Bu. Ya, saya berasal dari SMP Negeri 2 Eno, tepatnya di Provinsi Riau. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ini juknis untuk kurikulum 2013, seperti yang Bapak Samsul katakan tadi bahwa ini sudah ada sejak awal tahun pelajaran 2022-2023. Artinya rapor semester 1 kemarin harusnya sudah memakai juknis yang sekarang, tapi nyatanya di sekolah kami karena mungkin ketidaktahuan kami masih menggunakan rapor K13 yang lama untuk kelas 8 dan kelas 9. Sementara kelas 7 itu kami sudah menggunakan rapor IKM dengan menggunakan aplikasi e-rapor. Apakah rapor yang semester kemarin harus kami ganti sesuai dengan format yang tertera di juknis atau kami lanjutkan saja untuk semester 2 ini, Pak? Sebentar, oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kedua langsung ya. Yang kedua Pak ya. Siapa itu Pak? Iya. Ada Bu Nuraini. Iya, silakan Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nuraini. Silakan langsung dengan pertanyaannya Bu. Ya, kebetulan di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi di semester 1 kemarin saya tidak bisa kewalahan mengisi raportnya karena melalui Dapodik. Jadi hanya operator saya yang mengisi. Jadi apakah aplikasi yang Bapak kembangkan ini apakah sudah ada tujuan pembelajarannya? Demikian Pak. Ada tujuan. Ya. Kita jawab dulu Pak Kordi atau kita terima pertanyaan lagi nih? Lagi satu Pak, bisa? Oh, boleh. Silakan, mungkin ada lagi satu lagi. Kita sesi pertama mungkin 3 pertanyaan ini Pak Rohman, silakan Pak Rohman. Bentar saya. Pak Rohman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya mau tanya Pak Samsul, ini kan untuk rapot kurikulum Merdeka ini kemarin itu masalah rapot P5 itu kan kita nilai di akhir tahun. Pertanyaan saya, raport P5 ini siapa sih yang berhak menilai? Apakah fasilitator atau koordinator itu yang memberikan nilai? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin sudah cukup untuk 3 pertanyaan di sesi ini. Ya, pertanyaan pertama yaitu terkait dengan di Juknis K13 ada sejak awal tahun pelajaran 2023 masih menggunakan 13 lama, sedangkan di kelas berikutnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bagaimana ini Pak? Mungkin bisa diperjelas. Baik. Jadi di dalam Juknis ini Bu Segela tadi kalau saya bertanya dari tahu. Jadi memang sekolah tidak wajib menggunakan format revisi, boleh menggunakan tetap yang lama. Tapi memang ketika kita melihat format yang baru ini jauh lebih memudahkan guru sehingga jika ingin menggunakan itu boleh. Jadi pemerintah boleh tetap pemerintah memberikan pilihan, boleh tetap menggunakan versi yang lama untuk K13 atau menggunakan yang baru ini boleh. Seperti itu dia. Jadi tidak wajib. Namun yang sekarang ini memang jauh lebih sederhana daripada yang sebelumnya, seperti itu. Ya, sedikit lagi Pak. Kalau kami kan di sekolah kami kebetulan saya yang mengkoordinir untuk e-rapor. Kami kan menggunakan aplikasi e-rapor. Apakah kalau kami menggunakan itu maka akan langsung sesuai dengan format yang ada di Juknis di aplikasi e-rapor itu untuk K13? Oke, baik. Bisa kan? Setahu saya kemarin terakhir itu pernah diupdate yang e-rapor SD yang sesuai dengan yang revisi. Sesuai revisi itu, seingat saya kemarin. Karena memang kebetulan kalau di sekolah saya karena keterbatasan SDM maupun perlengkapan, jadi untuk e-rapor memang tidak kami gunakan. Jadi kalau di daerah kami rata-rata menggunakan yang saya kembangkan ini, gitu. Tapi coba nanti Bu cek, setahu saya itu yang e-rapor K13 itu seingat saya itu sudah diupdate dia kalau nggak salah versi 2 titik berapa gitu. Nah, kalaupun nanti terkendala, nanti Ibu bisa menggunakan aplikasi yang kami kembangkan. Seperti itu Ibu, ini jawaban dari Ibu. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Nuraini. Menerapkan kurikulum Merdeka, ini kewalahan mengisi raportnya. Apakah aplikasi yang dikembangkan sudah ada tujuan pembelajarannya Pak? Silakan Pak, mungkin bisa diperjelas. Jadi barangkali ini perlu kita luruskan bersama terkait masalah tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun oleh guru masing-masing, sehingga memang tujuan pembelajaran setiap sekolah itu akan sedikit kemungkinan sama, ya, bahkan sangat sulit untuk sama, karena memang pengembangan tujuan pembelajaran itu kan berdasarkan CP. Karakteristik peserta didik, karakteristik kondisi lingkungan belajar, kemudian SDM guru itu kan beda-beda sehingga tidak mungkin sama. Nah, sehingga di aplikasi yang kami kembangkan ini nanti guru bisa menulis sendiri tujuan pembelajarannya minimal 2, maksimal 20. Seperti itu. Karena memang tidak mungkin kalau sama. Pertimbangan kami mengapa tidak kami langsung cantumkan tujuan pembelajaran? Kami khawatir nanti di daerah itu nanti mereka mempunyai tujuan pembelajaran yang khas sesuai dengan kondisi mereka. Nah, sehingga aplikasi yang kami kembangkan ini kosongan. Jadi nanti silahkan bisa mengetik sendiri tujuan pembelajaran. Nah, di rapor itu sebenarnya tidak harus persis sama seperti kalimat tujuan pembelajaran yang ditulis. Boleh juga menggunakan kalimat berdasarkan materi yang diajarkan juga boleh, gitu. Ya. Intinya di aplikasi kami ini itu tujuan pembelajarannya adalah dibuat sendiri oleh guru karena bagaimanapun juga kondisi masing-masing sekolah itu berbeda. Itu jawaban saya yang kedua Pak Kurdi. Siap Pak. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak Kapten. Jadi dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu kan kalau tidak salah di kurikulum Merdeka ada 3 cara itu. Pertama bisa mengambil langsung dari CP-nya, kemudian mengidentifikasi kompetensi dan materinya, dan terakhir itu ada keterkaitan hubungan antar elemen. Jadi sangat Bapak Ibu guru sangat diberikan otonomi untuk penyusunan tujuan pembelajaran ini.
Sehingga bisa jadi mungkin nanti di sekolah A menggunakan cara yang pertama, di sekolah B cara kedua, atau mungkin yang berikutnya menggunakan cara yang ketiga. Kalau tidak salah 3 cara itu, Pak. Saya kira itu tambahannya boleh. Fleksibel. Ya, siap Ya, Pak. fleksibel Terima kasih banyak sekali. atas penjelasannya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Pak Kapten, dari Pak Rohman ini. P5 dinilai di akhir tahun. P5 siapa yang memberikan nilai untuk P5 ini Pak? Mungkin mohon penjelasannya. Baik. Jadi kan di di P5 itu kan ada tim. Ya, mulai dari koordinator P5, kemudian ada fasilitator dan seterusnya. Nah, siapa yang memberikan penilai tentu adalah guru yang terlibat mendampingi anak gitu. Ya. Tentu yang paling berhak adalah yang paling tahu ketika proses P5 itu berlangsung. Nah, sehingga barangkali kalau ditanyakan ke saya akan balik bertanya kepada sekolah, siapa yang paling terlibat di situ, ya kan? Siapa guru yang mendampingi anak? Nah, itu jawabannya. Jadi ini lebih kepada kesepakatan dalam tim itu sendiri. Jadi saya tidak bisa terlalu mengintervensi di sekolah gitu. Tetapi kalau dari sisi tupoksi itu kan biasanya fasilitatornya yang banyak berkecimpung dengan anak-anak. Kalau koordinator kan lebih kepada menyiapkan perencanaan itu. Tapi kan lagi-lagi kondisi di setiap sekolah beda-beda, ya kan, beda-beda tiap sekolah. Nah, sehingga silahkan dikomunikasikan dengan tim P5 di sekolah seperti itu. Jadi ini masalah teknis saja, tidak terlalu harus dibingungkan seperti itu. Bagaimana Pak Rahman? Mungkin. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Emang kemarin kita sempat bingung karena setiap kelas itu dari tim-tim fasilitator itu banyak yang masuk mengajar. Nah, sehingga kemarin Kak Kurikulum menjelaskan bahwa yang memberi nilai itu koordinator. Makanya kita bingung. Tidak mungkinlah koordinator yang memberikan nilai, soalnya yang paling mengetahui keadaan siswa itu adalah fasilitator itu sendiri. Ya. Sehingga kita sepakat yang memberi nilai itu adalah fasilitator itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul. Ya, berikutnya mungkin Pak Alamsah, ada pertanyaan lagi nih Pak Kapten. Silakan Pak Alamsah. Ya, mungkin pertanyaan lagi Pak Kurdi ya, karena nanti khawatir kita habis waktu nih. Oh, iya. Mungkin nanti satu pertanyaan, setelah ini kita jelaskan juknis aplikasi dulu ya. Oh, iya, nanti juknis aplikasi baru kita ini. Ya. Satu lagi mungkin Pak Alamsah, silakan. Dari tadi sudah raise hand. Andi unmute dulu Pak. Ya, silakan. mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut dulu, Pak. Mungkin dilanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, ya. Iya, Pak, ya. Silakan Pak Kapten. Pak Hairi itu. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sambil mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya, silakan bisa mengisi daftar hadir ya. Sudah kami share di grup di chat Google Meet ya, di chat Google Meet sudah kami share. Silakan bisa diisi. Baik, terima kasih Pak Kordi. Saya izin share screen kaitan dengan ini ya, dengan aplikasi yang kami kembangkan. Sebentar, saya dulu sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oke, baik. Ini saya coba share screen dulu. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Mohon Ibu dan Bapak yang tidak berbicara mungkin bisa mematikan ini ya, mikrofonnya supaya
Ini supaya lebih jelas. Baik. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak membuka aplikasi, baik ini ya. Oke, ini aplikasinya. Oke. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah bahwa terlihat Pak Kurdi ya? Ya, siap, terlihat. Oke, baik. Ya, sudah. Jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, maka pastikan menggunakan minimal Excel 2016. Gitu ya. Pastikan menggunakan Excel 2016. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian sebelum Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi ini, pastikan tidak dibuka dulu seperti ini. Tapi silakan nanti itu bisa ditutup dan membuka Excel kosong dulu seperti ini untuk kita mengecek ininya makronya. Itu caranya adalah klik file ya. Kemudian ada di bagian option. Ya, nanti ini ada rekamannya Ibu Bapak bisa ditonton kembali ya. Oke, kemudian nanti itu ada di Trust Center. Kemudian Trust Center Setting, kemudian di bagian Macro Setting. Nah, di bagian ini Macro Setting ini pastikan yang tercentang adalah nomor 2 dan paling bawah ini tercentang. Ini hanya dilakukan sekali saja, ya, bukan berkali-kali tiap mau menggunakan aplikasi, tapi hanya sekali. Nah, kalau sudah pasti ini nomor 2 yang tercentang dan ini juga tercentang, maka itu silakan di OK saja. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saat membuka aplikasi, jika ada tertulis di sini enable editing, ya, maka silakan diklik. Karena kalau nggak ini diklik, maka nggak bisa diedit nanti tulisannya. Oke, diklik enable editing seperti ini. Nah, maka biasanya nanti akan ada warna merah di sini. Ya, tertulis security risk. Ya, kenapa ini tertulis seperti ini? Karena kemungkinan karena download dari WA kan, ketika saya kirimkan kan itu melalui WA. Nah, kemungkinan itu masih terproteksi oleh sistem di Excel-nya gitu. Nah, kalau misalkan nanti dia bawa warna merah, terlihat warna merahnya Pak Kurdi ya? Ya, yang di ini. Yang ini. Learn more. Ya, betul ya. Jika nanti warna merah seperti ini, itu silahkan ditutup dulu. Lalu kemudian klik kanan di aplikasi. Oke. Kemudian pilih properties. Nanti di situ akan ada nih. Terlihat nggak Pak Kurdi tulisan ini? Unblock. Terlihat tulisannya ada, ya? Ada. Okay. Unblock. Pastikan unblock ini dicentang. Unblock itu kan artinya jangan diblok gitu ya. Nah, jadi ini dicentang aja, unblock, gitu ya. Oke, lalu apply. Nah, maka hilang sudah tulisan unblock itu. Nah, itu menandakan sudah nggak diblokir lagi oleh Excel. Lalu oke. Nah, setelah itu silakan dibuka seperti biasa. Nah, oke, merahnya sudah hilang. Tapi yang muncul adalah kuning. Nah, di sini ada tulisan enable content. Nah, kalau yang warna kuning ini nggak masalah. Ya. Kalau ada tulisan enable content, itu silakan diklik enable content. Ya, tujuannya nanti ini supaya beberapa tombol yang ada di sini bisa terfungsikan. Ya, jadi sekali lagi silakan klik enable content. Oke, baik. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Nanti langkah selanjutnya adalah untuk merubah nama sekolah Ibu dan Bapak. Nanti itu gunakan NPSN di sini. Ya, gunakan NPSN-nya di sini untuk merubah nama sekolah. Nah, jadi nanti saya akan setting nama sekolah Ibu Bapak di aplikasi ini sehingga nanti nama sekolah itu bisa dirubah menggunakan NPSN. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, klik data sekolah. Nah, di data sekolah ini Ibu dan Bapak tinggal mengisi saja detail sekolah Ibu Bapak, mulai dari NPSN ya, saya besarkan. Mulai dari NPSN. Oke, mulai dari ini NPSN-nya. Kalau yang nama sekolah kan sudah otomatis berubah ya, nama sekolah. NPSN dan seterusnya ini dirubah ya, dirubah seterusnya. Ya, ini untuk yang kurikulum merdeka ya. Nanti yang ke-13 setelah ini saya akan tampilkan. Oke, ini fasenya silakan dipilih ya sesuai fase dan seterusnya diisi.
ya. Kemudian di sebelah kanan identitas sekolah ada mata pelajaran. Ini bisa diedit. Nah, jadi silahkan dihapus. Menghapusnya itu menggunakan delete, ya. Nah, ini dihapus. Misalkan mau dirubah, gitu ya. Nah, silahkan di-delete kalau mau dirubah, gitu ya. Nah, jadi ini bisa dihapus. Lalu diketik manual mata pelajarannya seperti itu. Karena memang kan mata pelajaran contoh saja di SD itu yang kelas rendah dengan yang kelas tinggi itu beda. Ya, apalagi dengan SMP maupun SMA sederajat tentu berbeda lagi nanti mata pelajaran. Nah, kemudian di bagian bawah nanti Ibu dan Bapak menulis identitas proyek yang dilakukan. Ya, ini diisi di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini udah keisi, selanjutnya data siswa. Nah, ini data siswa tinggal Ibu Bapak copy saja dari data Dapodik. Ya, copy ke sini. Nah, tetapi ada satu hal yang menjadi catatan penting di sini, dan ini dilarang, sangat dilarang di aplikasi ini. Ketika Ibu dan Bapak melakukan copy, ya, ngopi data, itu boleh menggunakan Ctrl C. Tetapi ketika paste, sampai saya katakan itu haram, ya. Saking nggak bolehnya itu, haram menggunakan Ctrl V. Karena bisa merusak aplikasi, gitu ya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan anggap ini nama siswanya misalkan ya, ini nama siswanya, saya copy ke Arkum, nah, ini saya copy ya. Jadi dia boleh menggunakan Ctrl C, boleh di sini, tetapi saat di sini itu haram, saya katakan ya, haram menggunakan Ctrl V di sini. Silahkan gunakan paste spesial. Ya, jadi klik kanan, paste spesial, kemudian paste spesial, pilih value. Value. Ya, value ini yang dipilih. Nah, baru oke, gitu. Atau kalau mau cara cepatnya, klik kanan aja. Nah, di sini nih ada tulisan 1 2 3 ini. Biasanya ada 1 2 3 di sini. Nah, itu udah pilih, gitu. Nah, ini yang paling penting untuk diingat. Karena kalau sampai ini terjadi, nah itu kalau rusak aplikasinya ya kami nggak bisa tanggung jawab karena memang itu dilarang dilakukan di sini. Nah, tetapi kalau misalkan pun terlanjur misalkan melakukan Ctrl V, ya Ctrl V, ya maka solusinya adalah kan kalau kita lakukan hal yang haram, nah solusinya kan harus tobat ya, harus tobat. Nah, maka kalau terlanjur lakukan Ctrl V harus tobat Ibu dan Bapak. Ya tobatnya itu dengan cara menekan tombol undo atau Ctrl Z. Tidak boleh ditunda. Sekarang Ctrl V, besok mau di Ctrl Z nggak bisa. Jadi harus seketika itu. Maka penting untuk diingat jangan sampai menggunakan Ctrl V. Oke, itu yang larangan utamanya. Kemudian kalau sudah data siswa, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Oke. Nah, yang ada di sini ini kan hanya data bohongan aja, data dummy istilahnya ya. Nanti ini silahkan dihapus Ibu Bapak. Ini dihapus, lalu diganti menggunakan tujuan pembelajaran yang sebenarnya, gitu. Misalkan nih, saya mempraktikkan, jadi usahakan gunakan huruf kecil semua ya, karena nanti akan otomatis dia huruf besar di ini ya, di awal kalimat. Mempraktekkan, misalkan nih agama ya, mempraktekkan tata cara wudhu. Jadi diketik manual di sini. Mempraktekkan tata cara sholat. Boleh nggak copy paste? Boleh. Kalau Ibu dan Bapak sudah punya TP-nya, boleh di sini di di copy ke sini. Tapi pastikan jangan gunakan Ctrl V. Gunakan paste spesial. Value, paste spesial. Nah, ya, paste spesial value. Seperti itu. Jadi minimal 2, paling banyak 20 di sini. Gunakan huruf kecil di awal, ya. Kan biasanya tujuan itu kan ada siswa dapat. Nah, siswa dapatnya itu nggak perlu diketik di sini, ya. Kemudian di ujungnya nggak usah ada tanda baca, biarkan seperti ini karena tanda bacanya nanti otomatis. Demikian juga yang Pancasila, ini dihapus, ya. Bisa menggunakan delete, ya. Lalu diisi, ya. Misalkan di sini menjelaskan hak dan kewajiban, ya. Kemudian selanjutnya misalkan
menjelaskan makna Pancasila. Anggap saja ini anunya, apa namanya, TP-nya. Oke. Silakan begitu semuanya. Jadi mata pelajaran yang memang tidak ada TP-nya silahkan dikosongkan. Oke. Sekali lagi dikosongkan nanti di sini nih. Oke. Kemudian setelah TP diketik, udah tinggal input nilai. Oke, mulai dari agama Islam. Ya, input nilainya di sini. Oke, ini input nilai di sini. Nah, tadi kan yang agama kan hanya 2 saya taruh apa namanya, TP-nya. Maka yang lain ini harus kosong nilainya, pastikan kosong. Ya, karena memang nggak ada apa namanya, nggak ada ini, nggak ada apa namanya, tujuannya. Apa namanya ini, nggak ada TP-nya, gitu ya. Seperti itu. Pastikan kosong. Kemudian di paling kanan, nah di paling kanan itu diisi dengan apa namanya, nilai tengah semester dan nilai akhir semester, gitu ya. Nah, ini yang cukup memudahkan guru di kurikulum Merdeka itu. Jadi nilai harian itu yang nilainya per tujuan pembelajaran, tapi kalau untuk tengah semester dan akhir semester itu cukup nilai mapel saja, gitu. Nah, kemudian di format penilaian ini juga bisa di-print Ibu Bapak sebagai daftar nilai keseharian, boleh, ya. Nah, yang unik di daftar adalah, nah, biasanya kan kalau nilai akhir dan peringkat itu kan ada di paling kanan biasanya ditaruh. Nah, kalau saya ini menempatkan nilai akhir dan peringkat itu di sebelah kiri. Gunanya apa? Supaya memudahkan guru nih. Ya. Misalkan si Adi Saputra ini perasaan anak ini dia kesehariannya pinter di agama Islam. Kok bisa dia urutan ke-47? Jangan-jangan kita salah mengetik angka nilainya. Oh benar. Oke, berarti sesuaikan lagi sesuai nilai yang sebenarnya. Oh iya, ini 90 harusnya ini yang 91. Nah, seketika itu kita bisa langsung melihat perubahannya di sini untuk agama Islam atau agama yang lain atau mapel yang lain. Dan peringkat di sini ini bukan untuk konsumsi siswa, tapi untuk konsumsi guru aja. Gitu, sebagai kontrol guru. Jangan sampai ada kesalahan pengetikan nilai. Jangan-jangan nanti siswa yang mungkin di kelas masih perlu intervensi ternyata nilainya tinggi, atau siswa yang sudah mahir tapi nilainya rendah. Nah, itu fungsi dari kolom NA dan peringkat ini. Tuh. Seperti itu Pak Kurdia, jelas ya penyampaian saya Pak Kurdia? Sangat jelas Pak, tapi mungkin peserta mungkin ada yang masih ini. Ya, ada yang terlambat masuk apa sepertinya kayaknya. Nanti ada rekaman ya yang bisa ditonton bagi yang terlambat masuk. Oke. Nah, kemudian tinggal Ibu dan Bapak menyesuaikan nanti untuk tombol-tombol yang lain itu sama perlakuannya. Perlakuannya sama. Ya, perlakuannya sama. Nah, kemudian ini kan input nilai untuk intrakurikuler. Sekarang untuk rapor P5-nya. Oke, klik di sini untuk input rapor P5. Nah, ini dia. Kalau dilihat ini luar biasa banyaknya ini. Seperti ini tampilannya ini. Tetapi ini nggak usah khawatir Ibu dan Bapak ya, nggak usah khawatir. Ini hanya untuk memudahkan. Sekalipun banyak, ini nggak bikin susah, tapi justru memudahkan ini. Oke, jadi nanti di apa namanya di rapor P5 itu ini. Misalkan Ibu dan Bapak itu ngajar di kelas apa namanya di SMP misalkan di kelas 7. Ya, maka kan otomatis di bagian data sekolahnya itu kan dia akan fase D kan. Oke, fase D. Maka di bagian input nilai sikap untuk yang P5 itu kan di P5 kan ada dimensi, ada elemen, ada suplemen dan ada tujuan masing-masing fase. Nah, ini akan berubah otomatis sesuai dengan apa namanya fase yang dipilih tadi. Ini kan fase D yang dipilih. Maka otomatis isian yang di sini akan berubah. Nggak usah khawatir, otomatis berubah semuanya. Dan ini sudah disesuaikan dengan buku dimensi P5 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi Ibu Bapak tidak perlu lagi melihat buku pedoman itu. Semua sudah saya masukkan di sini. Jadi tinggal pilih fase, maka ini akan berubah sesuai dengan fasenya. Nah, cara penggunanya seperti ini. Ibu dan Bapak
silahkan pilih, misalkan ini yang mana yang dinilai di P5-nya, dimensi apa? Anggaplah dimensi yang ini misalkan ya, yang beriman bertakwa ini. Nah, maka Ibu dan Bapak tinggal pilih di sini subelemennya, mana yang menjadi fokus penilaiannya. Nah, ini kan ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Pilih yang huruf kecil yang merupakan subelemennya. Gitu ya. Misalkan untuk beriman bertakwa ini yang fokus penilaiannya adalah pelaksanaan ritual ibadah misal. Atau anggap biasanya sini. Akhlak terhadap alam biasanya, yang P5 biasanya nih. Mana nih? Ini akhlak terhadap alam. Menjaga lingkungan alam misalkan. Oke, pilih ini. Oke, maka ini otomatis akan berubah deskripsi ini. Jadi ini Ibu dan Bapak nggak perlu nggak perlu rubah yang ini, cukup pilih di sini. Ya, demikian untuk siswa semuanya dibegitukan. Ya. Nah, di masing-masing dimensi ini kan pilih 2 subelemen ya. Nanti ini juga dipilih apa yang dinilai. Untuk yang ini untuk beriman bertakwa. Sama caranya kayak tadi. Misalkan yang ini saya milih yang akhlak kepada sesama manusia, berempati. Otomatis ini akan berubah. Nah, kalau ini sudah dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih kategori anak-anak. Ya, misalkan Abdurrahman ini untuk subelemen ini dia masuk kemana? Apakah masuk ke, ada 4 pilihan ya. Ada yang BB, ada yang MB, BSH, SB. Kalau MB itu kan belum berkembang. Kalau MB mulai berkembang. BSH berkembang sesuai harapan. Kalau yang SB sangat berkembang. Ibu Bapak tinggal pilih saja. Gitu. Ya, tinggal pilih ke bawah. Itu seperti itu. Kalau misalkan ini sudah selesai, ya, ini kan sampai kanan ini, sampai kanan untuk untuk elemen-elemennya yang lain sampai kanan ini, ya, sampai kanan, ya. Silahkan diisi pada bagian, nggak usah diisi semua, tapi diisi pada bagian dimensi yang menjadi fokus penilaian itu, ya. Nah, kemudian kalau ini udah selesai, udah rapornya udah jadi, tinggal terakhir adalah data lainnya. Nah, ini diisi ya. Nah, ini diisi dengan nilai eskulnya, pramuka, predikatnya bagaimana diisi. Dan ini kan nggak semua siswa diisi, tentu diisi sesuai dengan eskul apa yang diisi oleh siswa. Jadi tidak perlu semuanya diisi. Kalau misalkannya Adi Saputra nggak ikut pramuka, ya nggak usah diisi pramukanya. Gitu. Kemudian sampai dengan saran-saran, itu silakan diisi. Manual ini, ya, manual diisi. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, udah sekarang tinggal cetak rapor aja. Oke, ini mau nyetak rapor kan sekarang semester genap ya, genap. Oke, cetak rapor semester genap. Oke, cetak rapor semester genap. Udah, ini udah jadi. Tinggal di print aja. Tuh, tinggal di print. Ya, tinggal di print rapornya di sini. Oke. Nah, yang menjadi keunikan di rapor kami ini adalah di bagian bawah rapor. Nah, di bagian bawah rapor itu ada footernya. Footer ini lengkap, mulai dari nama SD, tahun pelajaran, semester, kelas, sampai nama. Ini fungsinya adalah supaya ketika nanti misalnya kita mencetak rapor, atau ketika orang tua melakukan fotokopi, ya, fotokopi misalkan. Nah, itu orang tua jadi nggak bingung mana pasangannya rapor ini. Kalau ini nggak ada, nah itu bisa repot orang tua, nggak tahu mana yang pasangan rapor itu, mereka bingung. Nah, itu fungsinya, ya. Nah, kalau kita lihat di bawah, ini kan namanya Aidila Adha, nama di footernya ya, di footer bawah. Kalau kita lihat di atas, ini namanya Afan, ya kok beda? Harusnya kan di footernya juga Afan. Nah, maka untuk merubah footer yang di bawah, itu klik ganti footer. Ini ada tombol ganti footer. Nah, tombol ganti footer ini tidak akan berfungsi kalau masih merah seperti di awal tadi. Ya, atau belum klik enable content, itu ini nggak akan berfungsi tombol ini. Jadi tombol ini berfungsi untuk merubah footer. Coba kita lihat sekarang, ini Afan di atas, di bawah juga sudah Afan. Ya, betul Pak Kurdi ya, sama ya? Ya, betul Pak. Sehingga nanti setiap ibu bapak ganti siswa, tinggal klik aja nih, nyampe 1 detik kok, langsung berubah dia. Seperti itu. Ya, tinggal di print. Nah, ini rapornya hanya 2 lembar. Oke, 2 lembar. Oke, seperti itu. Nah, kemudian karena ini semester genap, ya, semester genap kan maka ada keterangan ini, naik tidak naiknya di bawah. Ini, ya.
Nah, kalau misalkan Ibu Bapak yang mengajar di kelas akhir, kelas 6, 9, 12, maka ngeprintnya lewat sini nih, halaman rapor lulus. Ya, karena apa? Karena tulisan di bawahnya beda. Dia tulisannya lulus tidak lulus tulisannya. Gitu. Ya. Kemudian ini legernya. Ya, ini leger yang berupa angka. Kalau mau lihat leger yang berupa deskripsi, klik ini. Nah, ini yang deskripsinya. Sudah saya sediakan semua, tinggal print. Kemudian ini kolom-kolomnya kalau mau disesuaikan bisa Ibu Bapak. Ini bisa ditarik, bisa digeser-geser ya. Kolom-kolomnya bisa digeser-geser. Kalau misalkan tidak sesuai. Termasuk di bagian raport ini kalau misalkan ada misalkan nanti ini hurufnya yang terlalu numpuk, ini bisa digeser-geser ini. Bisa dilebarkan atau bisa dipersempit. Seperti itu. Di bagian raport. Kemudian terakhir dicetak rapor P5. Oke, nah ini rapor P5-nya nih. Nah, rapor P5. Nah, di sini ini kan kalau kita lihat di rapor P5 ini kan ada 3 proyek ini. Nah, kalau misalkan hanya ada 2 proyek, bagaimana caranya untuk menghilangkan yang paling bawah? Maka caranya adalah ini ada tombol filter di sini Pak Kurdini. Nah, ini ada tombol filter di sini nih. Oke. Kita lihat di bawah ini yang mau kita hilangkan itu yang mana yang mau kita hilangkan? Nah, yang mau kita hilangkan kan yang nomor 678 yang mau kita hilangkan ya. 678. Maka nanti itu tinggal kita hilangkan saja centang 678. Nah, ini hilangkan centangnya. Oke. Nah, maka yang itu udah hilang dia, tuh udah hilang, nggak nampak gitu. Kemudian ini penjelasannya yang BBSB itu ya, ada penjelasannya di sini. Kemudian nah ini di sini ini ada 6 dimensi di sini yang muncul. Tapi kan saya hanya 2 dimensi saja. Ya, yang muncul harusnya. Gimana cara menghilangkannya? Sama kayak tadi. Misalkan yang mau dihilangkan adalah misalkan nih, anggap yang gotong royong nih. Kalau gotong royong ini kan nomor 19, 20 sama 21. Pergi ke filter. Hilangkan centang yang 19, 20, 21. Oke, maka dia akan hilang yang tadi itu yang gotong royong itu nggak ada lagi di bawah. Nah, atau udah nggak ada dia. Ini kok mepet, ini bisa ditarik. Nah, gitu ya. Kemudian nanti ini centangannya akan berubah menyesuaikan centangnya sesuai isian di input sikap tadi. Nah, ini akan menyesuaikan itu ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga di rapor intrakurikuler ini kalau kita lihat misalkan ini kan ada kolom yang kosong nih. Kolom 9, 10 dan seterusnya sampai berapa di bawahnya itu. Ini mau kita hilangkan. Caranya sama, ada tombol filter juga di atas ini nih, tombol filter yang anak panah segitiga kecil. Udah tinggal kita hilangkan aja centangnya tadi itu. 9, 10, 11. Nah, ini kita hilangkan centangnya. Oke. Maka kolom-kolom kosongnya juga akan hilang. Tuh, udah hilang dia. Oke. Jadi seperti itu cara penggunaan aplikasi rapor kurikulum merdeka atau yang disingkat ARKUM gitu. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan rapor kurikulum 2013? Nah, sama cara penggunaannya sama. Ini saya tunjukkan. Jadi langkah-langkah yang tadi saya jelaskan di rapor kurikulum merdeka itu sama. Ya, sama langkah-langkahnya. Nah, nanti kalau ada muncul notifikasi seperti ini bisa klik silang aja. Tuh, menunya sama. Sehingga cara penggunaannya pun sama. Data sekolah sama, caranya semua sama. Bedanya di sini nggak ada P5 di bawah. Itu aja bedanya. Sehingga nanti di bagian input nilai, itu dia nggak ada input rapor P5. Tapi yang ada adalah input sikap dia. Itu bedanya. Tetapi kalau untuk yang lain-lain sama. Ya. Jadi di bagian input sikap, caranya sama kayak tadi, ini hampir mirip tampilannya. Nah, jadi ini akan berubah sesuai dengan pilihan fasenya. Oke. Saya besarkan supaya kelihatan. Nah, jadi caranya sama kayak tadi nih. Nah, misalkan Abdul Rahman. Bedanya di K13 itu adalah kita memilih
dua sub elemen ya, atau dua sikap yang satu sikap yang muncul dan satu sikap yang perlu dibimbing pada tiap-tiap dimensi. Misalkan dimensi beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa nih, kita pilih apa yang menonjol di anak-anak itu. Kita pilih di sini, tinggal pilih aja nih. Oh, ini berempati kepada orang lain misalkan. Maka ini otomatis akan berubah. Jadi tugas ibu bapak hanya memilih saja. Gitu ya. Demikian juga dengan Adi Saputra itu. Silahkan dipilih. Ya, mana yang menonjol, tinggal dipilih aja. Nah, kalau sudah dipilih, maka nanti yang di bagian putih ini tolong dirubah. Karena nanti yang akan muncul di rapor adalah yang di bagian putih. Lalu apa gunanya yang warna hijau? Warna hijau ini gunanya adalah sebagai contoh. Jadi ini tinggal di copy aja, di blok sampai bawah, yang hijau ini, blok sampai bawah. Lalu ibu bapak copy, nah gitu ya. Ibu bapak copy, kemudian setelah di copy, tinggal dipaste di sini. Dan ingat, gunakan paste spesial. Ya, paste spesial. Nah, maka otomatis nanti ini akan jadi deskripsinya. Nah, mohon nanti ini bisa dirubah menggunakan huruf kecil ya, di awal-awalnya itu huruf kecil. Ya, huruf kecil, karena nanti supaya nggak ada huruf kapital di tengah kalimat. Ya, huruf kecil di situ. Nah, itu untuk yang K13. Kita memilih sikap yang muncul untuk dimensi beriman. Kemudian yang kedua adalah kita memilih sikap yang perlu dibimbing. Nah, untuk sikap yang perlu dibimbing ini kan nggak semua siswa punya. Kalau seandainya siswa kita itu tidak ada sikapnya yang perlu dibimbing, maka tinggal dikosongkan saja yang warna-warna putih ini, dikosongkan semuanya. Jadi untuk yang perlu dibimbing itu hanya diisi pada siswa yang memang ada perlu dibimbing. Caranya sama kayak tadi, misalkan di Ardian ini yang perlu dibimbing di bagian integritas. Nah, pilih misalkan tentang merawat diri secara fisik. Udah, ini dia tinggal di copy ke sebelah. Paste spesial. Seperti itu langkahnya. Kalau si Aidila ini nggak ada yang perlu dibimbing, ya udah kosongin sampai bawah semua. Misalkan ini untuk yang beriman dan bertakwa ini hanya ada satu siswa yang perlu dibimbing, ya maka hanya ada satu aja isiannya di sini. Nah, lalu untuk dimensi yang lain sama perlakuannya nanti sampai kanan ini. Ya, ada 6 dimensi. Nah, minimal 3 dimensi yang dimunculkan di tiap semester itu minimal. Ya. Mau semuanya boleh, 3 juga boleh. Nah, kemudian nanti saat cetak rapor, nah di rapor ini kan muncul semua ini ya, semua dimensi muncul di sini ada 6. Ini ada 6 dimensi yang muncul di sini. Padahal tadi kan boleh 3. Gimana cara kita untuk menghilangkannya? Caranya sama kayak tadi, ada tombol filter di sini nih. Nih tombol filter. Nah, tinggal hilangkan dimensi mana yang mau dihilangkan. Nah, misalkan yang ini nih. Oke. Udah, maka nanti hanya ada 3 di sini. Gitu. Jadi sekali lagi, perlakuan antara aplikasi rapor kurikulum Merdeka dan K13 yang kami kembangkan ini sama. Ya bedanya hanya tadi itu aja di bagian pengisian rapor sikap atau rapor P5 untuk yang kurikulum Merdeka. Kurang lebih seperti itu sih aplikasi. Kemudian ini ada gambaran Ibu Bapak Guru seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kapten. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Seperti tadi Pak Hairil mana ini? Pak Hairil dari awal sudah raise hand. Mana Pak Hairil? Silakan Pak Hairil. Pak Hairi, mana Pak Hairi? Ya, silakan mungkin ada yang lain yang mau konfirmasi tentang penjelasan tadi, bisa raise hand. Pak Alamsah sama Bu Segena Mulyana ini. Mana Bu? Mungkin Bu Segena duluan, silakan. Bu Segena Mulyana. Ya, lagi Pak ya. Ya, silakan, enggak apa-apa Bu. Ya, Pak Samsul, saya mau bertanya, aplikasi ini hanya bisa dikerjakan di satu laptop, artinya guru mapel menginput di laptop yang sama,
atau guru mapel bisa bekerja dari laptop masing-masing. Kalau dulu kan sempat K13 di awal-awal kan kita ada link, kita berikan setiap guru mapel itu daftar nilai, nanti secara otomatis kita link dan akan terinput sendiri secara otomatis ke aplikasi untuk cetak rapor. Nah, apakah ini berlaku seperti itu atau guru cukup mengisi di laptop satu saja? Artinya bergantian. Kita langsung jawab Pak Kordi atau gimana? Kita tunggu aja, mungkin 3 pertanyaan Pak, biar sekali-sekali. Ya, baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi, silakan mungkin yang Pak Alamsah, silakan Pak Alamsah. Iya, terima kasih Pak Kordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung dari pertanyaannya Bu Segenah tadi. Itu pertanyaan pertama tadi Pak Samsul, yang sebenarnya yang saya ingin tanyakan tadi juga. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Arkum dan Arkum 2013 ini isinya itu sama. Kemudian apakah dalam pengaplikasinya itu bersifat online atau bersifat offline? Kalau bersifat offline, apakah bisa dibuatkan secara online? Mungkin itu, Pak, untuk sementara. Siap. Bentar. Tinggal satu pertanyaan lagi, silakan. Ada lagi yang mau konfirmasi, Bapak Ibu, silakan. Atau langsung dari kolom chat ini ada Pak lagi satu. Sudah 3 sepertinya Pak ini. Bisa kita langsung Pak, mungkin yang pertama dari kolom chat Pak. Jadi dari Bu Husnul Khotimah ini bagaimana cara pengisian P5-nya? Mungkin bisa diperjelas lagi. Sepertinya tadi sudah mungkin bisa. Ya, nanti mungkin kalau yang terkait P5 bisa tonton rekamannya ulang ya. Gitu. Ya, tapi siap. kalau ada poin tertentu yang perlu ditekankan itu mungkin bisa silahkan langsung ditanyakan. Tapi kalau pertanyaannya masih umum seperti tadi, nanti bisa ditonton ulang ini rekamannya. Rekaman. Ya. Bagaimana dengan Bu Husnul? Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bu Segena. Untuk menginput data raport atau nilai raport itu bisa dari satu laptop atau dari masing-masing laptop. Silakan Pak, mungkin bisa. Jadi begini. Jadi kan aplikasi ini langsung menjawab pertanyaan Pak Alamsyah ya. Jadi aplikasi ini kan berbasis Excel Pak. Jadi dia offline. Ya, jadi dia offline. Kalau yang mau full online, ya berarti gunakan e-rapor yang Kemdikbud. Dan formatnya sama, nggak ada bedanya kok. Hanya saja ini kita tuangkan dalam bentuk Excel sebagai jawaban atas beberapa kendala di lapangan. Kan nggak semua guru kita ataupun SDM di sekolah kan paham terkait pengaturan jaringan segala macam, itu kan banyak kendala juga. Jadi sekali lagi ini offline. Tetapi dalam pelaksanaannya, ini sebetulnya menjawab 2 pertanyaan Pak. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya bisa kolaborasinya secara online bisa. Jadi misalkan itu sama kasusnya di SMP ya, SMP ke atas. Kalau di SD ini cukup 1 orang yang kerja kalau di SD karena guru kelas yang ikut semua ya. Tapi kan kalau yang di guru SMP itu beberapa trik bisa digunakan. Ya, trik yang pertama misalkan masing-masing guru mapel itu diberikan aplikasi ini ya, masing-masing guru mapel, atau dibuatkan format sesuai dengan format nilai yang ada di aplikasi ini ya. Intinya masing-masing mapel itu ketik nilainya dulu ada. Itu intinya. Bisa ngetiknya pakai Excel sendiri atau pakai aplikasi ini boleh. Lalu nanti tinggal dikumpulkan ke wali kelas. Wali kelas tinggal copy paste ke aplikasi Arkum yang akan digunakan untuk mencetak rapor gitu. Nah, kalau mau nggak manual copy paste itu bisa secara online ya, lewat Google Drive. Tinggal buatkan satu drive gitu kan. Nanti masing-masing guru kan nginput nilai ke sana. Nah, nanti wali kelas tinggal copy paste ke aplikasi yang offline-nya. Jadi sekali lagi ini offline ya. Tapi ketika pengumpulan data-data itu bisa secara online seperti itu. Termasuk menjawab pertanyaan Pak Alamsyah. Apa bisa nggak dibuat offline? Kalau langsung plug offline nggak bisa ya Pak, karena kan kalau Excel itu kan berbasis Microsoft. Nah, kalau online ini kan udah pakai aplikasinya Google. Ini 2 hal yang berbeda gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa aja dikembangkan nanti berbasis
Kalau mau yang online ya berarti berbasis spreadsheet Pak ya, pakai spreadsheet, pakai Google gitu. Tapi sementara ini kan karena guru-guru kita sekolah lagi-lagi Pak memang masih familiar dengan Excel yang produknya Microsoft gitu ya. Jadi sekali lagi ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan. Kalau misalkan Ibu Bapak merasa nyaman dengan aplikasi yang sekarang digunakan di sekolah, apapun itu silakan. Seperti itu. Itu mungkin Pak Kodi jawaban dari saya. Ya, bagaimana Pak Alamsah? Sudah ada kejelasan? Kalau memang masih belum ada kendala bisa dikonfirmasi lagi. Sudah Pak. Iya. Artinya bisa nambah dikit Pak. Artinya Arkum ini ya untuk jenjang SMP maupun SMA tetap yang mengerjakan itu wali kelas dengan catatan nilai itu dikumpulkan secara dibuat format secara tersendiri di luar dari aplikasi. Gitu Pak ya? Boleh juga Pak, aplikasi ini Bapak kasih ke mereka, nanti mereka ketik nilainya di situ, ya kan? Mereka ketik nilainya di aplikasi, lalu Bapak minta balik aplikasinya yang untuk mereka ketik nilai, Bapak copy ke aplikasi yang Bapak pegang sebagai wali kelas. Siap Pak. Nah, jadi kan memang kan setiap aplikasi pasti tidak ada yang sempurna Pak, pasti ada kelebihan, ada kelemahan, itu pasti ada. Memang sekali lagi aplikasi ini dirancang untuk yang berbasis offline untuk ibu bapak guru kita atau sekolah-sekolah yang memang dari segi pengelolaan itu kan, kalau yang e-rapor kan pakai jaringan Pak, dan harus duduk barengan itu sama-sama di ruang guru. Kalaupun mau bisa ke rumah kan harus ngatur ini lagi, kan ada jaringan segala macam kita atur kan, IP address segala macam, banyaklah pengaturannya. Dan itu kan berbasis database, nggak bisa asal copy pakai flash disk, kirim pakai WA, nggak bisa. Tapi kalau yang ini kan ngirim lewat WA bisa kan, nanti guru mapel itu ngirim nilainya lewat WA, Bapak juga ngirimin formatnya lewat WA atau lewat flash disk. Jadi gampang pindah sana pindah sini, itu gampang Pak. Nah itu kelebihannya. Nah, jika dirasa apa yang ada di aplikasi kami ini membantu, itu bisa silahkan digunakan. Tapi kalau misalkan lagi aplikasi yang sudah Bapak biasa gunakan itu merasa lebih nyaman, enjoy, ya silahkan lanjutkan yang itu Pak. Siap Pak. Ya. Dan satu mungkin aman Pak Kodi sebelum saya lupa. Ya, silakan. Ini yang biasanya pertanyaan muncul saat mau cetak raport ini. Bagaimana kalau di sekolah saya itu ada dua agama, misalkan ada agama Islam dan Kristen, atau misalkan ada 3 agama, ada Islam, Kristen, Hindu, itu gimana? Ya, karena kan nggak mungkin di satu aplikasi ini, misalkan nih, sebentar saya share screen ya. Ini khusus untuk sekolah yang agamanya lebih dari 1. Sebentar. Oke, sebentar ini ya. Nah, di aplikasi ini kan mana dia? Baik yang Arkur maupun yang Arkum sama Pak ya. Nah, ini kan agama Islam ini. Pendidikan agama Islam yang pertama kan, misalkan yang diinput di sini. Kan nggak mungkin nanti di tujuan pembelajaran ini kecampur, kan nggak mungkin di sini. Ya, nggak mungkin kecampur di sini. Karena nanti bisa jadi nanti yang agama Islam akan muncul deskripsi yang agama Hindu kalau dicampur di sini. Nah, sehingga khusus kalau di sekolah itu ada agama yang lebih dari 1, maka dia tekniknya berbeda, dia khusus untuk yang ini, yang yang agamanya 2. Maka nanti itu langkahnya adalah selesaikan dulu yang untuk agama Islam, anggap ini semua nilai udah masuk dan agama Islam juga udah masuk. Maka ini silahkan di-copy jadi 2. Nah, kopinya ini bisa di-rename misalkan Kristen. Nah, maka nanti di sini silahkan diedit pada bagian TP yang Kristennya. Nah, ini kan agama Kristen, ini dirubah sesuai dengan TP agama Kristen, baru diinput nilainya. Sehingga nanti aplikasi ini digunakan khusus untuk nyetak rapot yang agama Kristen. Seperti itu. Nah, itu tambahan dari saya Pak Kordi. Iya, siap. Ada lagi pertanyaan dari Pak Hairil Anwar ini Pak. Ya. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Apakah aplikasi ini sama dengan aplikasi dari Kemdikbud Pak? Silakan mungkin bisa diperjelas.
Kalau pertanyaannya adalah dari sisi aplikasinya tentu beda. Kalau Kemdikbud kan e-rapor, yang ini kan berbasis Excel, itu tentu beda. Tapi kalau pertanyaannya apakah hasil akhirnya sama gitu, formatnya sama, raport yang dicetak juga bentuknya sama, karena kita berpedoman pada juknis yang sama, gitu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Rahman kayaknya ada tambahan lagi nih. Apakah aplikasi bisa ditambahkan kolom untuk mapel yang lainnya Pak? Ini mungkin dari Pak Rahman. Bisa Pak, bisa kan tadi di bagian ini, di bagian mata pelajaran. Nah, ini saya ulang share screen lagi ya. Ini saya ulang share screen. Jadi untuk mata pelajaran, sudah terlihat Pak Kurdi? Ya, sudah Pak. Oke, di data sekolah ini ada mapel Pak. Nah, misalkan nih yang SMA kan banyak tuh. Yaudah, berarti ini bisa dihapus. Nah, ganti dengan mapel yang lain, matematika apa di sini misalkannya biologi, terus apa lagi misalkan kimia gitu. Dan seterusnya, ini bisa sampai 16 mapel. Nah, jadi bisa untuk merubah, menambah mapel. Gitu Pak Wardi. Iya. Bagaimana Pak Helil? Udah jelas ini? Pak Rahman kayak ini, ya Pak Rahman. Mungkin ada lagi, silakan. Udah jelas ya Pak Rahman? Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pak Hairil Anwar Niraisen, silakan Pak Hairil. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sedikit aja Pak Kapten. Ya, silakan Pak, silakan. Maaf ini saya baru masuk juga ini tiduran tadi. Oh. Izin Pak Kapten ini, mohon maaf. Jadi setelah mengajukan pertanyaan nih hilang. Ya. Ya silakan Pak dengan pertanyaannya. Oke. Mungkin tambahan sedikit Pak Kapten ini untuk aplikasi Arkum ini itu berlaku untuk dari SD sampai SMA ya. Ya. Jadi dengan satu aplikasi bisa digunakan oleh semua tingkatan, oleh semua kelas. Memang kan ada beberapa beberapa teman-teman guru dari daerah lain juga kan yang membuat aplikasi ada. Tapi mereka rata-rata membuat aplikasinya kan per semester atau khusus kelas ini aja yang bisa pakai. Nanti yang kelas 2 nggak bisa, lain aplikasinya, lain mereka aplikasinya, ada yang kayak gitu. Sehingga nanti misalkan sekarang ini semester 1, nanti pas semester 2 pakai aplikasi yang lain lagi gitu. Nah, kalau yang ini dengan satu aplikasi bisa digunakan selamanya gitu. Jadi sekali Ibu Bapak kami beri udah dipakai selamanya gitu. Jadi kami amal jariahnya bisa dapat seterusnya gitu. Amin, amin, amin. Pak Kapten. Ya, mau pindah ngajar ke SMP tetap bisa dipakai. Pindah ngajar ke SMA bisa dipakai. Kecuali pindah ke TK ya, itu beda lagi aplikasinya. Nah, nanti kalau teman-teman yang TK perlu aplikasi, kami juga kembangkan aplikasi yang untuk TK. Ada Arkum PAUD ada, ya. Nanti bisa kontak saya kalau ada TK yang memerlukan aplikasi. Silakan, ada lagi mungkin yang mau mengkonfirmasi. Sepertinya udah jelas Pak Kurdi, hanya saja nggak sabaran mau mencoba ini kayaknya. Sepertinya dari tadi kayak banyak yang minta ini langsung di-share aplikasinya Pak Kapten. Baik. Oke. Baik. Untuk link grup WA itu ada di grup ini ya, ada di grup komunitas Educare. Ya, link grup WA untuk bergabung ada di sana semua. Ya. Kemudian nanti untuk Ibu Bapak yang yang ingin menggunakan aplikasi ini, pastikan bergabung dengan grup yang tadi saya tunjukkan. Yang nggak bergabung dengan grup itu nggak bisa dapat karena nanti informasinya ada di sana. Ya. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan informasi yang ada di grup komunitas Educare. Ya. Kemudian termasuk, nah ini yang tadi saya tunjukkan, sebentar saya tunjukkan kembali. Oke. Sebentar, mana tadi ya linknya ya, sebentar ya. Sebentar, saya cari tadi filenya. Nah, ini dia.
Sebentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini linknya. Saya kopikan ya ke ini, mungkin ke link chat ya. Nah, ini ke link chat saya kopikan. Oke, udah itu link grup WA-nya sudah saya share di grup chat, atau silakan ini di screenshot ya, di screenshot supaya ingat. Jadi nanti info untuk mendapatkan aplikasinya nanti kami share di grup, termasuk aplikasinya juga nanti lewat sana kami kirim lewat grup. Ya, mengapa lewat grup ini? Supaya mudah ini, kalau ada apa namanya informasi apa dari kami itu gampang ya. Jadi silakan bergabung dengan grup WA pengguna Arkum bagi ibu bapak yang ingin menggunakan tentunya. Ya. Nah, kemarin ada beberapa sekolah yang sudah merequest, itu hari ini akan kami kirimkan. Tapi bagi ibu bapak yang belum merequest, itu nanti belum bisa menggunakan aplikasi. Ya, maksudnya begini, belum ada nama sekolahnya di aplikasi itu. Tetap bisa nyoba-nyoba, tapi nama sekolahnya belum ada bagi yang baru request sekarang. Tapi bagi yang sudah merequest sejak kemarin itu nanti sore ini akan kami share aplikasinya. Nah, bagi ibu bapak yang baru tahu aplikasi ini, nanti kami akan kirimkan link untuk request, dan nanti kami akan kirimkan aplikasinya mungkin di hari Senin ya, kami kirimkan aplikasinya yang ada nama sekolah, yang ada nama sekolahnya ibu bapak. Baik, sudah di screenshot ya, mudah-mudahan sudah aman. Baik, Pak Kurdi. Ya, silakan. Saya kira cukup, kayaknya udah jelas sekali ini teman-teman semua. Silakan, mungkin ada lagi sebelum kita akhiri acara kita, webinar kita hari ini. Silakan. Oke, tambahan Pak Kurdi sedikit. Jadi nanti silakan, di form request itu, di form request yang nanti akan saya kirimkan, itu kami meminta ini sejenis surat pernyataan dari sekolah ya, sebagai bukti bahwa aplikasi kami itu digunakan. Jadi sejenis surat aja sih, surat aja yang tinggal ditanda tangan aja oleh kepala sekolah, dipakai materi gitu, lalu itu diupload ya sebagai bukti bahwa memang aplikasi kami digunakan gitu. Jadi tidak ada apa istilahnya, tidak ada, kalau istilah sekarang tidak ada apa namanya ini biaya registrasi itu nggak ada. Jadi ini murni kami bagikan secara gratis kepada ibu dan bapak. Hanya saja kami mohon nanti sekolah itu membuat surat apa namanya replikasi. Ya betul. Dan itu sudah kami siapkan formatnya, ibu bapak tinggal unduh aja, tinggal unduh terus isi nama sekolahnya, tinggal print, tanda tangan, kemudian scan, upload. Nanti linknya kami share di grup WA seperti itu. Oke, itu aja Pak Kurdi mungkin tambahan dari saya, dan pastikan jangan sampai terlewatkan nanti agenda dari Educare Corner tiap minimal 1 bulan sekali kita akan melakukan apa namanya webinar seperti ini untuk membahas, berdiskusi, berbagi terkait dengan hal-hal yang terkini. Narasumbernya bisa dari kami atau dari ibu bapak di komunitas Educare yang sudah tergabung di grup juga. Kalau ada ingin berbagi praktik baik nanti itu kami persilakan, kami fasilitasi nanti ya untuk berbagi praktik baik bersama komunitas Educare Corner. Itu Pak Kurdi mungkin tambahan dari saya. Sepertinya ada satu lagi Pak Kapten nih dari Bu Maudara ini. Mungkin silakan, ya, silakan. Kalau ada yang mau dikonfirmasi. Oh iya, terima kasih Pak kesempatannya. Mohon maaf kurang sehat ini. Cuman saya tertarik. Di sini kayaknya saya sendiri yang dari Taman Kanak-kanak ini. Saya tertarik. Saya dari Kepala TK Negeri. Ada untuk TK Pak, untuk PAUD. Iya. Gimana Bu pertanyaannya? Pertanyaan saya itu sih mohon bantuannya aplikasinya untuk PAUD-nya untuk kami. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi untuk PAUD itu aplikasi. Nanti kalau yang PAUD nanti japri saya langsung Bu ya. Atau gabung di grup juga boleh. Kalau misalkan nanti belum saya kirim, japri aja. Jadi kalau untuk untuk aplikasi, mungkin saya share screen ya biar ada gambaran seperti gambarannya apa. Ya, betul sekali Pak. Jadi dia jauh lebih sederhana dia kalau yang ini. Kalau yang TK kan karena nggak ada angka-angka kan kalau yang TK. Betul, hanya narasi dan gambar saja. Betul. Sebentar. Oke, ini yang Arkum PAUD.
Udah kelihatan Pak Kurdi ya? Ya, siapa sudah. Nah, ini dia. Menunya sama. Ya, sama aja. Cuma bedanya nanti di bagian deskripsi ini. Nah, ini Bu Bapak isi kan? Ibu isi nanti di sini nih. Apa namanya? Kan manual Bu ya, deskripsinya di sini diisi ya. Bentar, Ya. nilai agama, jati diri, kemudian dasar-dasar literasi itu diisi manual di sini. Tapi memang di sini tidak langsung foto Bu. Fotonya nanti itu sebagai lampiran dia modelnya di sini. Jadi di aplikasi lampiran. Iya, betul. Jadi nanti tampilan rapornya itu kalau pas nyetak, ini halaman depannya, ini rapornya. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini nih. Berarti fotonya di lampiran, tapi ada keterangan di bawah gitu, Bang Oh, ya. jadi nanti Ibu ngeprint sendiri. Ini kan ada 2 lembar. Nanti yang selembar itu Ibu atur sendiri, cetak sendiri gitu di luar aplikasi. Itu tinggal taruh di belakangnya. Tidak langsung foto di sini. Gitu. Itu yang model yang kami buat. Karena agak susah nih kalau foto masuk sini nih agak berat nanti aplikasinya jadinya agak intinya masih agak susah ya kalau disetting di sini gitu. Seperti itu. Ya, kalau misalkan berkenan menggunakan kami, kalau misalkan udah ada aplikasi yang biasa digunakan juga silahkan gunakan yang itu. Ya Pak, terima kasih. Baik. Silakan ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini. Kayaknya udah cukup ya, baru udah 3:30. Cukup ya. Sudah jam 3:30 sesuai dengan di schedule-nya Pak ya. Pas. Ya, alhamdulillah. Baik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Jadi ada beberapa catatan penting bahwa nanti kita akan tetap berada di